before you arrive at the national team, everyone needs to play in the weekends for their own teams. So on like 3-4 different days. Membahas soal timnas Indonesia tentu enggak cuma soal tim secara umum, sebab masing-masing pemain pun juga punya cerita yang menarik untuk diulik. Ya, setelah di video kemarin kita membahas soal Kadek Arel yang bakal menjadi penerus bek kokoh timnas Indonesia, kali ini sang maestro muda Arhan Fikri diyakini bakal tampil gacor di gelaran AFF nanti. Ya, Arhan Fikri benar-benar mencuri perhatian publik dengan karya sepak bolanya yang kini terus menanjak. Pemain yang kini memperkuat Arema FC di Liga 1 Indonesia ini menjadi salah satu andalan timnas Indonesia U23 dalam berbagai turnamen internasional. Namanya juga semakin dikenal setelah debut gemilangnya di kejuaraan AFF U23. Ya, pada tahun 2023, Arhan Fikri mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut di Timnas Indonesia Senior dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, di mana saat tampil di level senior, ia menunjukkan performa yang mengesankan dengan kontribusi signifikan dalam penguasaan bola dan distribusi serangan. Dan di tahun ini Arhan Fikri dipercaya kembali untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk mengikuti ajang AFF 2024, di mana kepercayaan ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian-pencapaian luar biasa yang diraihnya bersama Arema FC dan Timnas Indonesia U23. Ya, pemain berusia 19 tahun itu juga memegang peran penting di Timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, yang mana meskipun masih berusia muda, Arhan telah menunjukkan kematangan dalam permainannya. Nah, kini untuk kompetisi besar selanjutnya, yaitu AFF 2024, keikutsertaannya merupakan kesempatan besar baginya untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan membuktikan bahwa ia layak untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia yang lebih besar. Dengan pengalaman yang telah ia kumpulkan, Arhan berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk tim, terutama karena AFF ini memiliki makna yang sangat penting bagi perkembangan sepak bola tanah air. Satu jiwa, satu tujuan, Garuda bangkit. Nah, jika kembali menilik kiprah Arhan Fikri kala membela timnas U23 di ajang Piala Asia U23 lalu, sejatinya pemain muda berusia 19 tahun itu sempat dihujat habis oleh netizen tanah air. Ya, di babak perempat final kalah skuad Garuda Muda berhasil memulangkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor 11-10. Arhan Fikri yang juga turun sebagai eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan. Saat itu Arhan Fikri menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 usai Ernaldo Ari berhasil menggagalkan penendang penalti kelima Korsel, yakni Kang Sang-yun. Apalagi ditambah fakta saat Ramadan Sananta mengungkap soal coaching yang sejatinya tak memilih Arhan Fikri buat menjadi eksekutor penalti, makin membuat pemain Arema FC itu dihujat kembali usai ajang itu berakhir. Tapi meski begitu, peningkatan performa Arhan Fikri saat ini menjadi bukti kalau ia adalah pemain yang pantang menyerah dan patut untuk terus didukung perjalanannya. Ya, apalagi Arhan Fikri juga mengaku belajar banyak dari rekannya Ivar Jenner yang berposisi sama dengannya. Sejak kehadiran Ivar ke dalam skuad Garuda perlahan demi perlahan, nama Arhan Fikri memang seakan hilang dari skuad utama timnas. Namun menariknya Arhan Fikri justru mengaku belajar banyak dari hal ini dengan terus bekerja keras dalam berlatih maupun bermain bersama klubnya sampai akhirnya bisa kembali dipercaya oleh coachin di gelaran AFF ini. Mimpi yang sama, lautan api, tak takut hadapi, Garuda kuat menggenggam. Nah, karena inilah Ivar Jenner sampai memberikan pujian buat Arhan Fikri akan perkembangan karir yang ditunjukkan sekarang. Sempat menjadi tulang punggung timnas Indonesia U23 di babak kualifikasi Piala Asia U23. Keduanya bahu-membahu di lini tengah Garuda Muda dan membawa timnya sampai di babak semifinal Piala Asia U23. Ivar Jenner bahkan juga memuji Arhan Fikri dengan menilai kalau pemain berusia 19 tahun itu bisa punya kesempatan untuk bermain di Eropa andai terus berkembang.
Ya, sebagai pemain yang masih sangat muda, Ivar Jenner berharap Arhan Fikri bisa terus konsisten dalam mengembangkan performanya agar terus mendapatkan kepercayaan entah dari pelatih klub maupun pelatih tim nasional seperti Coach Shin. Dengan inilah bukan tak mungkin Arhan Fikri bisa menyusul rekan-rekan lainnya di Liga Eropa. Ya, Arhan Fikri memang sosok pemain positif yang pantang menyerah dan juga mau bekerja keras untuk kemajuan dirinya. Arhan juga mengaku bahwa ia sempat mencuri ilmu dari sosok favoritnya di skuad Garuda, yakni Tom Hai. Menilai bahwa sang senior adalah pemain yang tenang kala memegang bola dan juga mampu mendistribusikan bola dengan sangat baik, membuatnya mempelajari hal itu dan diterapkannya di klub yang dibelanya. Pengalamannya yang sempat berlatih bersama Tom Hai pun membuatnya begitu kagum dengan kualitas The Professor. Hal inilah yang perlahan ia terapkan tiap ia bermain bersama klubnya dan nanti juga kala memperkuat Garuda di AFF. Semangat yang menggebu, satu jiwa, satu tujuan. Ya, pokoknya terlepas dari Arhan Fikri, dengan Coach Shin yang tetap menjadi pelatih utama di AFF ini, komposisi pemain U22 yang dibawa masih mematok hasil terbaik sebagai target. Selain itu, Coach Shin juga diketahui punya misi lain, yakni menyiapkan regenerasi serta membentuk kerangka tim untuk SEA Games 2025 mendatang. Meskipun begitu, sejatinya nggak semua pemain yang ada usianya di bawah 22 tahun karena pastinya sosok senior dalam tim juga dibutuhkan. Namun memang tetap aja sih dalam daftar yang ada, dua pemain senior yang dipanggil yakni Asnawi dan Arhan usianya masih terbilang muda di mana Asnawi 25 dan Arhan 23. Ya, secara umum rata-rata usia dari skuad yang dipanggil oleh Coach Shin untuk AFF ini adalah 20,4 tahun. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam dan Malaysia sempat tak terima karena Indonesia dianggap terlalu menganggap sepele Piala AFF. Akan tetapi bagaimanapun Pak Arik dan Coach Shin udah mengatakan kalau kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting daripada AFF yang bahkan enggak masuk kalender FIFA. Selain itu pun ada banyak hal positif dengan menurunkan skuad muda di ajang tersebut, sebab bisa saja pemain yang tampil bagus akan diproyeksikan masuk ke skuad timnas utama karena bagaimanapun Coach Shin pasti akan memantau pemain-pemain yang dianggap layak untuk dicoba buat masuk ke timnas Indonesia yang memang sekarang punya standar tinggi. Ya, intinya mau yang diturunin U20 atau U22, selama itu adalah tim racikan Sintayong yang telah diasah fisik dan mentalnya, kami yakin bahwa tim Garuda mampu membawa hasil apik di ajang bergengsi ASEAN ini. Ya, semoga aja entah itu Arhan Fikri atau Kadek Arel atau siapapun bisa menjadi kunci permainan Garuda sekaligus menjadi penerus di masa mendatang.